Baik, kita lanjut untuk narasumber terakhir. Ini Gus Muda yang sangat ganteng. Karena aku ya kode-kode lah gantengnya. Yang beliau juga marhalah ulanya ada di Mahat Ali Lirboyo strata 1 nggih. Takhusus fikih usul fikih, kemudian lanjut marhalah saniyah S2 di Mahat Ali Lirboyo juga sampun tuntas nggih. Takhusus fikih usul fikih juga. Sama, saya juga sudah tuntas marhalah saniyah tapi S2 UIN. Yang ini nanti beliau Ustadz Fudola akan memaparkan dari aspek fikih dan usul fikih. Langsung saja waktu dan tempat kepada beliau Ustadz Intihal Fudola, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma zidni ilman wa fahman ya kashifal muskilat ikshif anal hujuba an wujuhi hadhil ma'ani. Allahumma fadna minal khata'i wa dhulami wa anta muwafiqu li amrin wa anta alamul ghuyub. Yang kami hormati segenap jajaran dekan, wakil dekan Fakultas Syariah, dan beberapa narasumber, ada Dr. Jumi Kasih dan Dr. Risma. Di sini kalau tadi beliau mengatakan Ustadz Zainul, Dr. Zainul Mahmudi mengatakan Bu Jumi itu membutuhkan pandangan hukum Islam ketika untuk menentukan hukum perdata. Sebaliknya, fikih itu tidak mungkin terrumuskan kalau tidak ada keputusan hukum secara positif ataupun kepertimbangan dari kedokteran. Fikih itu tidak bisa lepas dari pertimbangan kedokteran. Karena prinsipnya dalam Islam salah satu kaidah fikih adalah ad-darar yuzal. Bahaya harus dihindari, sedangkan yang bisa mengidentifikasi darar itu adalah kedokteran. Dan banyak sekali masalah-masalah fikih dalam kitab-kitab yang ada itu tidak bisa merumuskan atau menjadi haram halal ketika dokter yang mengatakan. Satu contoh kecil dalam bab tayamum, menggunakan air hukumnya haram kalau dokter mengatakan akan bahaya. Jadi selalu linear fikih dengan kedokteran. Begitu juga dengan hukum-hukum positif yang di negara ini. Kemudian tadi dikatakan betul bahwa ulama-ulama salaf itu tidak maksum, memang betul. Namun yang harus kita tahu bahwa margin error mereka itu lebih sedikit, karena memang tabahur dalam memahami syariat itu sangat mendalam, mulai dari hadis, Quran. Saya kasih contoh Imam Syafi'i itu untuk memutuskan bahwa ijma' ada dalil dari Al-Quran, itu setelah beliau membaca awal sampai akhir Al-Quran dengan mengangan-angan makna tafsirnya selama 40 kali. Bayangkan, Imam Syafi'i, Imam Mujtahid Madzhab itu hanya merumuskan ijma' itu ada nggak dalilnya sebagai salah satu dalil dalam syariat Islam. Beliau bisa memutuskan itu setelah membaca ayat Al-Quran 40 kali, awal akhir. Baru ditemukan dalam surat An-Nisa itu, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, itu ditemukan setelah membaca 40 kali. Ini adalah dalil ijma'. Dalil bahwa ketika kita tidak mengikuti jalan mayoritas orang-orang muslim, maka hukumnya haram, dari ayat An-Nisa niku. Maka betul, sebenarnya apa yang diungkapkan beliau ini, kalau kita bisa memahami, kita bisa menemukan makna dari ilat yang disampaikan, kita akan bisa merumuskan semua hukum kontemporer. Maka dari itu saya teringat ketika panjenengan belajar usul fikih dalam Syarah Tashilul Wuruqat. Dan kalau kita, karena ini di unit terus ya, saya akan perbanyak apa yang saya sampaikan dari kitab-kitab terus. Dalam kitab usul fikih itu pembukaan Tashilul Wuruqat, salah satu fan usul fikih, karena dikatakan cabang ilmu Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu yang nadija wa mahtarab. Ilmu itu sudah banyak digeluti oleh para ulama, namun belum tuntas, wa mahtarab. Yaitu apa? Itu adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu yang mempelajari sudah banyak, yang membahas banyak, tapi belum tuntas, rumus-rumusnya masih bisa dikembangkan. Kedua adalah ilmu yang nadija wa mahtarab. Ilmu yang belum banyak ulama membahas dan juga belum tuntas, yaitu adalah ilmu tafsir wal bayan. Kenapa? Karena inna fi wara'i kulli harfin minal ayatil Qur'an ma'anin la tudrak. Karena di setiap per huruf ayat Quran selalu ada makna yang tidak habis untuk kita gali. Maka dikatakan salah satu ilmu yang belum tuntas sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Karena Al-Quran maknanya terus bisa dikembangkan, terus bisa digali. Ma'anin la tudrak. Makna-makna yang tidak bisa dihabiskan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang nadija wahtaraqah. Ilmu yang
ulama sudah banyak membahasnya dan sudah tuntas, yakni adalah ilmu fikih. Nah ini, ternyata dalam usul fikih dikatakan ilmu fikih adalah ilmu yang sudah banyak dibahas ulama dan sudah tuntas. Artinya apa? Kalau kita dalam hukum kontemporer tidak menemukan syarat nas soreh pendapat ulama, sebetulnya secara mafhum, secara eksplisit sudah ditemukan maknanya. Karena beliau merumuskan dalam usul fikih itu tentu ada ilat tadi yang dikatakan. Contoh saja, kita mau mencari kripto dalam kitab nggak ada, tapi secara makna semua sudah dibahas. Termasuk child free, kalau kita mencari child free mal murad di child free, ya tidak ditemukan. Tapi secara makna fikih sudah tuntas membahasnya. Secara substansi. Nah maka untuk mengawali pembahasan ini, saya akan menggali dari beberapa aspek pendapat ulama yang sebenarnya telah membahas tentang child free sejak zaman Nabi. Saya awali sedikit, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Zainul Mahmudi bahwa Islam, jadi hukum Islam itu selalu berputar dari 5 itu. Yang tadi hifdzul akli, menjaga akal, hifdzul nasl. Maaf kurang urut, tapi yang ada 5 itu yang penting. Salah satu yang dibawa syariat Islam adalah hifdzul nasl, menjaga keturunan. Kenapa? Karena sunnatullah. Abul Maqasid Imam As-Shatibi, salah satu penggagas ilmu maqasid syariah, di dalam kitab Mafat menyatakan bahwa sunnatullah, hukum Allah adalah iradatu baqo ilhayat al-insaniyah ila yaumil qiyamah. Kehendak Allah atau sunnatullah itu adalah menginginkan eksistensi kehidupan manusia sampai hari akhir kiamat. Jadi Islam itu atau Allah mengatakan mau nggak mau sunnatullah kehidupan manusia harus berjalan sampai hari akhir. Jadi upaya yang sifatnya menolak sunnatullah ini sebenarnya sudah tertolak secara sendirinya oleh Allah. Tapi tentu namanya amalnya seseorang harus dihukumi secara pandangan fikih. Meskipun secara upaya tidak akan berhasil menghentikan kehidupan sampai kiamat, tapi secara fikih tetap harus diputuskan upaya yang seperti itu. Nah, dalam child free ini setelah saya mendengarkan paparan dari beliau bahwa dari Bu Dr. Jumi Kasih tadi, motifnya banyak. Motif salah satunya adalah finansial, ada yang kecantikan, atau ada karir. Ya. Itu juga ternyata sudah dibahas di dalam ulama-ulama salaf. Seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki anak, harapan tidak memiliki anak itu ada 5 kalau di dalam kitab Ihya niku. Yang saya kira yang masih relevan ada 4 yang masih mungkin orang itu melakukan motif tersebut, melakukan karena motif itu. Kalau pertama disebutkan dalam kitab Ihya itu, motif pertama adalah khaufi zawalis sarori. Istilahnya adalah takut kehilangan harta budak. Salah satunya. Kok bisa? Karena kalau dulu masih zaman ada amat, ada istilah budak itu, kalau perempuan memiliki anak dari sayyidnya, budaknya akan merdeka. Tapi itu sudah nggak relevan karena sudah nggak ada, dihapus perbudakan. Yang kedua, motifnya adalah ibqaul jamal, untuk menetapkan kecantikan, dan ini tidak dilarang oleh Islam. Kalau motifnya tidak punya anak, pengen tetap cantik, Islam tidak melarang. Walaisa manhiyan anhu. Orang cantik itu nggak dilarang oleh Islam. Kemudian kalau motif ketiga dalam Ihya disebutkan karena khauf kasratil haraj, takut banyaknya beban hidup dengan menanggung ekonomi finansial. Itu pun juga tidak dilarang. Justru beban ekonomi ini akan menghambat seorang ibadah. Kata Imam Ghazali begitu. Juga tidak dilarang ketika menghindari anak, tujuannya adalah khauful haraj. Kemudian ketujuan terakhir mungkin karena ada semacam pemikiran, kalau dulu orang tidak punya anak karena takut memiliki anak, ada semacam aib ketika anaknya tidak bisa melanjutkan perjuangan dari ayahnya, itu disampaikan di sana, takut ada aib. Itu juga tidak dilarang. Artinya begini, untuk mengatakan haram, untuk dalam fikih itu tidak bisa kecuali ada dalil nas Al-Quran atau hadis, atau minimal ada dalil aslun yuqasu alaih, ada padanan dalam kitab Quran atau hadis yang dikiaskan. Dan ternyata untuk tidak memiliki anak ini, tidak pengen punya anak, tidak ada dalil secara nas